Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad, bimbingan kepada keyakinan beragama yang benar, yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ta'ala umurhu fi sihatin wa afiyah. Pertemuan yang ke 135, bagian ke-15 dari pembahasan iman kepada para rasul, ya, di khasais Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membaca 3. Yang pertama, kekhususan beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Yang kedua, beliau mendapatkan keistimewaan al-maqam al-mahmud, kedudukan yang spesial, ya, di hari kiamat nanti, memberikan syafa'atul uzma, syafa'al uzma. Kemudian yang ketiga, bahwa beliau diutus kepada seluruh manusia dan jin. Ini sampai sini kemarin, ya. Seluruh manusia, meskipun, ya, Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab, dengan, ya, logat Quraisy, ya, karena memang untuk tabligh yang pertama, ya, untuk apa? Kepentingan penyampaian agama ini di tahap pertama. Di halaman 213. Wa kama kana sallallahu alaihi wasallam mab'utsan ilal ins, fa huwa mab'utsun aidha ilal jin. Sebagaimana beliau itu diutus kepada manusia, beliau sallallahu alaihi wasallam itu juga diutus kepada bangsa jin. Faqad istama'al jinnu liqira'atihi wa wallau ila qaumihim munzirin, kama akhbarallahu azza wa jalla. Hadza muttafaqun alaihi bainal muslimin. Segolongan jin menyimak, mendengar bacaan Quran beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka pulang kepada kaum mereka bangsa jin, memberikan peringatan kepada kaum mereka, sebagaimana Allah beritahukan kepada kita dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf. Hadza muttafaqun alaihi bainal muslimin, dan ini seluruh kaum muslimin sepakat bahwa beliau, ya, juga diutus kepada bangsa jin. Wa qad dzakarallahu fil Qur'an min khitabits tsaqalain ma yubayyinu hadzal asl. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menunjukkan firman-firman-Nya kepada, ya, jin dan manusia, ya, yang memperjelas, ya, perkara ini, ya. Ka qaulihi ta'ala ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum, ya, ayat yang ke-130 di surat Al-An'am. Wahai bangsa jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalian? Al-ayah. Akhbarallahu 'anil jin annahum qalu wa anna minna salihun wa minna duna dzalikunna tara'iqa qidada ay madzahib syatta, muslimun wa kuffar, ahlu sunnah wa ahlul bid'ah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada kita tentang, ya, perkataan para jin. Ya, Allah firmankan dalam surat Al-Jin ayat 11, dan bahwasannya di antara kami ini ada orang-orang yang soleh dan ada di antara kami yang tidak demikian. Kunna tara'iqa qidada ay madzahib syatta. Kami ini, ya, berkelompok-kelompok banyak sekali. Ini bangsa jin itu juga punya kelompok-kelompok, ya, banyak sekali, bermadhab-madhab, bersekte-sekte, ya, beraliran-aliran, muslimun wa kuffar. Kami ada yang muslim, ada yang kafir, ahlu sunnah, ahlu bid'ah, ya, kami ada yang ahlu sunnah, kami ada yang ahlu bid'ah. Jadi ada, ya, jin yang sunnah, ada jin yang bid'ah. Ya.
qalu wa inna min wa anna wa qalu anna minal muslimun wa minal qasitun. Ya. Dalam surat Al-Jin juga ya, bahwa di antara kami ada yang muslim dan di antara kami ada yang tidak. Ya. Wal qasit al-ja'ir yuqalu ya qasata ijara wa aqsata idza adil. Ya, qasitun artinya jair, zalim. Ya, dan yang terbesarnya kezaliman ya adalah ya kekafiran. Ya, jadi ada bangsa jin, ada yang muslim, jin muslim, ada yang jin kafir. Ini semua perkara gaib. Kita percaya aja. Ya, ini semua perkara gaib yang Allah beritahukan kepada kita dalam Al-Quran. Kewajiban kita percaya aja. Ya. Karena ciri orang bertakwa apa? Ladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, mereka yang beriman kepada gaib. Ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan yajibu 'alal insan an ya'lama anna Allah arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila jami'i tsaqalainil insi wal jin. Setiap orang wajib mengetahui bahwa Allah telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kepada semua bangsa manusia dan jin. Wa ujaba 'alaihimul iman bihi wa bima jaa'a bihi wa ta'atahu. Dan wajib mengetahui, meyakini bahwa Allah mewajibkan atas mereka semuanya, jin dan manusia, beriman kepada Rasul SAW dan beriman kepada Islam yang dibawa oleh Rasul SAW. Dan Allah mewajibkan mereka semuanya taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wa yuhallilu ma halalallahu wa rasuluhu wa yuharrimu ma harramallahu wa rasuluhu. Mereka setiap orang wajib mengimani bahwa mereka menghalalkan apa yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Wa an yujibu ma aujabahallahu wa rasuluh. Mereka berkewajiban menetapkan apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai wajib, sebagai kewajiban. Wa yuhibbu ma habahullahu wa rasuluh. Mereka berkewajiban mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wa yakrahu ma karihahullahu wa rasuluh. Dan mereka berkewajiban membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Wa anna kulla man qamat alaihi al-hujjatu bi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal insi wal jin falam yu'min bihi istahaqqa iqaballahi ta'ala. Dan mereka wajib mengimani bahwa siapa saja yang hujjah telah sampai kepadanya, hujjah kerasulan Muhammad SAW itu ya sampai kepadanya, baik dari kalangan manusia ataupun jin, lalu tidak beriman kepada Rasul SAW, maka dia layak, berhak untuk mendapatkan azab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, kama yastahiqhu amsaluhu minal kafirin alladzina bu'itsa ilaihimur rasul. Persis seperti ya yang menjadi hak yang akan diterima oleh orang-orang kafir yang semisal dia, orang-orang kafir yang diutus kepada mereka Rasul sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang lainnya. Ya. Siapapun yang telah sampai kepadanya ya berita kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak beriman sampai mati, maka ya dia berhak untuk masuk neraka sebagaimana orang-orang kafir pada umat-umat terdahulu. Wa hadza aslun muttafaqun alaihi bainas sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan wa aimmatul muslimin wa sa'ir tawaifil muslimin ahli sunnah wal jamaah wa ghairihim radhiyallahu anhum ajmain. Ini adalah akidah yang disepakati oleh seluruh sahabat, para tabi'in, ya, para ulama kaum muslimin, bahkan seluruh sekte dalam Islam, ahlu sunnah wal jamaah ataupun selain mereka. Nah, tadi perkara-perkara
yang disepakati harus diimani, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu diutus sebagai rasul kepada seluruh bangsa jin dan bangsa manusia, bahwa seluruh bangsa jin dan bangsa manusia itu wajib beriman kepada beliau, kepada syariat yang beliau bawa, ya, wajib taat kepada beliau, menghalalkan apa yang beliau halalkan, mengharamkan apa yang beliau haramkan, mewajibkan apa yang beliau tetapkan wajib, ya, mencintai apa yang beliau cintai, membenci apa yang beliau benci, ya. Dan bahwa siapa saja yang telah sampai kepadanya berita kerasulan beliau SAW, ya, kemudian enggak beriman kepada beliau, maka dia berhak mendapatkan azab, ya, sebagaimana orang-orang yang telah kafir kepada beliau ataupun rasul-rasul sebelumnya berhak mendapatkan azab. Ya. Al-khasisatur rabi'ah, kekhususan beliau yang keempat. Yang pertama apa tadi? Beliau penutup para nabi dan rasul. Ya, yang kedua, beliau mendapatkan al-maqam al-mahmud. Ya. Yang ketiga, beliau diutus kepada seluruh bangsa manusia dan jin sampai hari kiamat. Sekarang kekhususan yang keempat, wa min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anul Azim. Ya, di antara kekhususan beliau mendapatkan Al-Qur'an yang sangat agung ini. Ya, alladzi az'ana li ijazihi thaqalan. Ya. Wa ahjama an mu'aradatihi masaqil ins wal jan. Ya. Yang seluruh jin dan manusia, ya, tunduk terhadap kemukjizatan Al-Qur'an, ya, dan terbungkam semuanya dari menentang atau melawan, ya, Al-Qur'an ini, ya, dari semua golongan jin dan manusia. Tarafa bil ajz 'anil ityan bi aqsari suratin min mithlihi ahlul fasahati wal balaghati min sairil adyan. Al-Qur'an yang semua pakar bahasa dari berbagai, ya, bangsa, berbagai agama mengakui ketidakmampuannya untuk menghadirkan, mendatangkan yang semisal satu surat terpendek saja dari Al-Quran. Mereka semua ngaku nggak mampu, ya, dari semua pakar, ya, sastra, pakar bahasa. Waqad sabaqa tafsilu dzalik, ya, perincian akan keistimewaan Al-Quran sudah lewat, ya, sudah kita baca dalam iman kepada kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Al-khamisatu, ya, kekhususan yang kelima, min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam al-mi'raju ila as-samawatil ula ila sidratil muntaha ila mustawa sami'a fihi sarifal aqlam fakana qaba kausaini au adna. Di antara kekhususan Nabi kita Muhammad SAW itu adalah perjalanan beliau naik ke langit yang tertinggi sampai ke Sidratul Muntaha. Sidroh itu pohon bidara, sidroh itu, ya, muntaha yang tertinggi, ya, yang berada di tempat tertinggi, ya, sampai kepada posisi beliau mendengar sorifal aklam, ya, goresan pena takdir, ya, apa namanya, kitab Lauhul Mahfuz yang mencatat semua yang terjadi sampai hari kiamat itu ada di atas arsy, di atas singgasana Allah Subhanahu wa taala, di atas seluruh langit yang ketujuh, di atas Sidratul Muntaha, ya, dan beliau mendengar pena itu mencatat, ya, fakana qaba kausaini au adna. Beliau saat itu, ya, berjarak 2 kaus, 2 busur atau lebih dekat lagi,
Qaus itu busur. Ya. Ini ya kekhususan beliau SAW, 5 kekhususan beliau SAW yang membedakan beliau dengan nabi-nabi dan rasul-rasul selain beliau. Ya, masing-masing nabi dan rasul punya kekhususan, punya keistimewaan. Ya kan? Ya. Nabi Adam punya kekhususan apa? Diciptakan dari tanah, diciptakan oleh Allah dengan tangan Allah sendiri. Ya. Pernah tinggal di surga. Manusia pertama yang dari rusuknya diciptakan Hawa, ya, bapak seluruh manusia. Jin dan malaikat seluruhnya diperintahkan iblis dan malaikat seluruhnya diperintahkan sujud kepadanya. Diajarkan langsung oleh Allah SWT kepadanya semua nama khusus Nabi Adam. Nabi Nuh punya kekhususan sebagai rasul pertama pada seluruh Bani Adam setelah terjadinya kesyirikan di muka bumi. Masing-masing rasul punya keistimewaan. Ya, ini 5 ini keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW yang tidak didapatkan oleh selain beliau. Termasuk yang kelima ini, Mi'raj. Ya, Al-Mi'raj. Kalau bepergian dari Mekah ke Masjidil Aqsa ke Palestina, ya, kekhususan beliau enggak? Tidak. Nabi Ibrahim juga, ya, oleh Allah diberi kemampuan itu dan memiliki kendaraan buruk juga untuk perjalanan beliau dari Palestina ke Mekah, ya, karena di Mekah ada Hajar dan Ismail dan ada Ka'bah. Di Palestina ada Sarah dan Ishak. Ya, bolak-balik Mekah Palestina naik buruk. Ya. Wa amal khasaisul lati khussa biha duna ummatihi. Adapun kekhususan-kekhususan beliau yang membedakan beliau dengan umat beliau. Nah, dia ada kekhususan yang membedakan beliau dengan nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Ada kekhususan yang membedakan beliau dengan umat beliau. Faqad qala al-Qurtubi fi tafsirih, Al-Qurtubi di dalam tafsir, ya, tafsirnya Al-Qurtubi itu Al-Jami' fi Ahkamil Quran, ya kan? Khassallahu ta'ala rasulahu fi ahkamis syariah bima'anin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekhususan kepada Rasulullah SAW, ya, dalam sejumlah hukum syariat lam yusyarikhu fiha ahadun, yang tidak berserikat bersama beliau seorang pun dalam kekhususan itu, ya, fi babil fard wa tahrim wa tahlil, baik dalam kewajiban, dalam pengharaman, dalam penghalalan. Ya, ada dalam kewajiban, dalam halal haram. Ada kekhususan-kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi SAW yang tidak Allah berikan kepada umatnya. Maziyah halal ummah, sebagai keistimewaan beliau, ya, di atas umat beliau, ya. Wahabat lahu, ya, yang Allah karuniakan kepada beliau. Au uhibat lahu, ya, keistimewaan itu wahibat lahu, dikaruniakan kepada beliau. Wa martabatun khassa biha, dan sebagai derajat kedudukan yang Allah khususkan buat beliau. Fa furidat alaihi asya ma furidat ala ghairihi. Ada kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada beliau, tidak Allah wajibkan kepada umat beliau. Wa hurimat alaih af'alam tuhram alaihim, dan ada keharaman-keharaman yang khusus
buat beliau yang tidak diharamkan atas selain beliau dari umat beliau. Wa halalat lahu asya lam tuhallal lahum, dihalalkan bagi beliau beberapa kehalalan tidak dihalalkan bagi umat beliau. Minha muttafaq alaih wa minha mukhtalafun fi. Ada yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin, oleh ulama kaum muslimin, ada yang diperdebatkan. Jadi kekhususan yang membedakan, kekhususan yang membedakan beliau dari umat beliau itu ada yang disepakati, ada yang diperdebatkan dari hukum-hukum syariat. Summa dzakara hadhil khasa'is. Kemudian Al-Qurtubi menyebutkan kekhususan itu. Minha, di antara kekhususan Nabi SAW yang membedakan beliau dengan umatnya, at-tahajjudu bil-lail, tahajud di malam hari. Yuqal inna qiyamal lail kana wajiban alailan mat. Ya, diriwayatkan bahwa tahajud itu wajib atas beliau SAW setiap malam sampai beliau wafat. Dikauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya, surat Al-Muzammil ayat 1 dan 2. Wahai orang yang berselimut, ini wahai Nabi, qumil laila illa qalilan. Ya, qumil lail, kerjakan sholat tahajud di malam hari itu, illa qalilan, kecuali sedikit, kecuali sebagian kecil dari malammu untuk kamu istirahat. Ya. Wal mansus anahu kana wajiban tsumma nusikha. Tapi kata beliau ada riwayat yang mengatakan bahwa itu wajib sampai beliau wafat tahajud itu. Tapi yang dinaskan dalam surat Al-Isra bahwa sholat tahajud itu sebelumnya wajib atas beliau setiap malam, kemudian dihapuskan hukum wajibnya menjadi sunnah seperti yang lainnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka, dan dari sebagian malam bertahajudlah engkau wahai Muhammad SAW nafilatan laka. Mau nafilah sebagai pahala sunnah bagimu. Ya, nafilah itu ziyadah, tambahan. Wa minha, di antara kekhususan beliau yang membedakan beliau dari umat beliau, anahu idza amila amalan atsbatahu, bahwa kalau beliau mengamalkan satu amalan itu maka akan terus beliau kerjakan. Ya, wa minha tahrimuz zakat alaihi wa ala alihi, di antara keistimewaan beliau lagi, kekhususan beliau lagi yang membedakan beliau dari umatnya, ya, beliau haram menerima zakat. Beliau haram mendapat bagian dari zakat mal. Ya, demikian juga ahlul bait beliau. Wa minha anahu ahallallahu al-wisal fi siyam wa ahallallahu ziyada ala arba'in niswah. Di antaranya lagi kekhususan beliau, ya, dibolehkan, dihalalkan bagi beliau menyambung puasa siang disambung malam tanpa berbuka. Ya, sampai beberapa hari, beberapa malam. Kalau bagi umat beliau nggak boleh, makruh. Ya, bolehnya kalau mau makruh itu pun hanya dibatasi sampai waktu sahur. Ya, sedangkan kalau beliau nggak ada berbuka sampai siang malam, lanjut besok siang, lanjut besok malam terus. Boleh bagi beliau. Di antaranya lagi, ya, wa anahu uhillalahu aziyadatu ala arba'in niswah, dihalalkan bagi beliau menikah lebih dari 4 wanita. Sedangkan kalau umat beliau hanya dibatasin 4 bagi laki-laki merdeka. Wa minhanahu ahallallahu al-qital bi Makkah. Kekhususan beliau lagi dihalalkan bagi beliau, ya, berperang di Makkah. Ini Fathu Makkah. Ya, penaklukan kota Makkah itu. Wa minha anahu la yurath. Kekhususan beliau lagi bahwa harta peninggalan beliau tidak menjadi warisan bagi ahli warisnya. Ya, setiap harta peninggalan
nabi ataupun rasul itu ya menjadi sedekah kembali ke baitul mal kaum muslimin, tidak diwariskan kepada ahli warisnya. Wa minha baqa'u zawjiyatihi ba'dal maut. Wa idza talaqa imra'atan tabqa hurmatuhu 'alaiha fala tunkah. Di antara kekhususan beliau lagi ya, istri-istri beliau tetap berstatus sebagai istri beliau sampai pun sesudah beliau wafat. Jadi tidak boleh nikah istri-istri beliau sepeninggal beliau. Demikian juga wanita yang dicerai oleh beliau, haram untuk dinikahi oleh selain beliau. Ada ya wanita yang dicerai oleh beliau? Ada wanita yang dicerai oleh beliau karena ya minta cerai, dicerai sama beliau ya. Ila ghairi dzalik min al-khasa'is nabawiyah, dan masih banyak lagi ya para ulama menulis ya khasa'is nabil ummah, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Walinatakallam an thalathin min a'zami khasa'is nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan ya membaca atau membicarakan 3 kekhususan terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan kita semakin apa? Semakin cinta kepada beliau, semakin mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semakin bangga sebagai pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Wahyal Isra wal Mi'raju, yang pertama 3 kekhususan agung beliau yang akan secara khusus dibicarakan di sini. Yang pertama Al-Isra wal Mi'raju. Al-Isra'u, perjalanan beliau di malam hari dari Makkah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina ya, di Syam. Ini dipertegas bahwa Isra itu perjalanan malam beliau SAW dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Syam, di Palestina. Kenapa? Karena orang Syiah sampai sekarang itu mereka meyakini Masjidil Aqsa itu bukan yang ada di Palestina itu. Masjidil Aqsa itu ada di langit yang keempat. Masjidil Aqsa itu ada di apa? Di langit yang keempat. Ya, makanya jangan pernah percaya orang Iran, Syiah Iran, Syiah Irak, Syiah Lebanon, Syiah Yaman ya, mau memerdekakan, mau membebaskan Al-Aqsa di Palestina. Jangan pernah percaya, mereka nggak pernah meyakini itu Al-Aqsa yang ada di Palestina itu. Al-Aqsa menurut orang Syiah itu ada di langit yang keempat atau ketiga sana, bukan di muka bumi. Wal Mi'raj, Mi'raj itu ya, Mi'raj itu tangga. Beliau naik dari Masjidil Aqsa di Syam di Palestina, naik ke Sidratul Muntaha. Itu Mi'raj. Wa umumu risalatih, yang kedua luasnya jangkauan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Luasnya jangkauan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh jin dan manusia sampai hari kiamat. Ini kekhususan agung beliau. Yang ketiga, khatmun nubuwah bihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Penutupan
para nabi dan rasul dengan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai penutupnya. Ini 3 kekhususan agung. Ya, al-ghazatul ula al-Isra wal Mi'raj. Qala Allahu azza wa jalla tabaraka wa ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayatul ula min suratul Isra, ayat pertama surat Al-Isra. Maha suci Allah yang telah memberjalankan hambanya yaitu Nabi SAW lailan di malam hari minal masjidil harami. Kata-kata bi abdihi ini menunjukkan bahwa Isra Mi'raj itu ruh dan fisik dalam keadaan sadar. Ruh dan fisik ya dalam keadaan apa? Sadar di malam hari dari Masjidil Haram yang ada di Makkah ilal Masjidil Aqsa menuju ke Al Masjidil Aqsa yang ada di Syam, di Palestina. Alladzi barakna haulah, yang kami telah memberkahi di sekeliling Masjidil Aqsa itu, linuriyahu min ayatina, agar kami menunjukkan, memperlihatkan kepada beliau ya min ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Innahu was-sami'ul basir, sungguhnya Allah dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Qala al-hafidzu Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsir hadhil ayatil karimah. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Qur'anul Azim beliau mengatakan yumajjidullahu ta'ala nafsahu wa yu'azzim sya'nahu. Allah ya memuji-muji dirinya yang maha tinggi, yang maha agung, ya memuji-muji dan mengagung-agungkan urusan beliau, urusannya ya, urusan dirinya liqudratihi, karena kudrohnya, ala ma la yaqdir alaihi ahadun siwa, atas apa yang tidak ada seorang pun selain dia mampu melakukan hal itu. Fala ilaha ghairuhu wala rabba siwa, maka tidak ada yang berhak diibadahi satupun kecuali dia, sebagaimana tidak ada satupun pencipta kecuali dia. Jadi Isra Mi'raj itu pelajaran pertama yang diambil dari Isra Mi'raj itu adalah penetapan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maha kuasa Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwa Allah itu satu-satunya la ilaha illallah, satu-satunya yang berhak diibadahi, tiada sekutu baginya. Ini pelajaran pertama ini dari Isra Mi'raj itu, karena hanya Allah yang mampu melakukan itu. Selain Allah nggak ada yang mampu melakukan itu terhadap siapapun. Ya. Alladzi asra bi abdihi yani Muhammadan sallallahu, yang telah memberjalankan ya seorang hambanya yaitu Muhammad SAW lailan ay fi junahil lail atau fi janahil lail, di malam hari ya, minal masjidil harami wa huwa masjid Makkah, dari Masjidil Haram yaitu Masjid Makkah ilal Masjidil Aqsa wa huwa Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis alladzi bi Iliya, menuju Masjidil Aqsa yaitu Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas yang ada di Iliya. Iliya itu Palestina ya. Ma'dinil anbiya min ladun Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam, tempat bermunculannya para nabi sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya, yang pertama hijrah ke Palestina siapa? Nabi Ibrahim. Seperti di surat Al-Anbiya itu. Ya, setelah Nabi Ibrahim itu melewati ujian dibakar itu, kemudian beliau selamatkan oleh Allah menuju Palestina, Ilya ini. Ya, dan dari situ lahir para nabi. Lahir para nabi. Walihada jama'u lahu hunakullahum. Oleh karenanya
Walihada jumi'u lahu, jumi'u ya. Walihada jumi'u lahu hunaka kullahum. Oleh karenanya kulluhum. Oleh karenanya seluruh nabi dan rasul dikumpulkan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam hunak di Masjidil Aqsa. Fa ammahum fi mahallatihim wa darihim. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka ya di tempat tinggal mereka. Seluruh nabi, ya kan? Isra Mi'raj kan seluruh nabi dikumpulkan di Masjidil Aqsa, salat diimami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadalla ala annahu huwal imamul a'zam wa ra'isul muqaddam salawatullah wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Maka ini menunjukkan, memberi pelajaran bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-imamul a'zam, imam terbesar, ra'isul muqaddam, pemimpin yang dimajukan, ya, pemimpin yang diposisikan di depan, pemimpin seluruh nabi, ya. Wa qauluhu ta'ala alladzi barakna haulah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya, aifiz zuru' wa thimar. Allah memberkahi ya buah-buahan dan pertanian, perkebunan di sekeliling Masjidil Aqsa itu, ya. Dari sana banyak ya, kurma, apa lagi, buah tin, zaitun, anggur, ya, buah-buahan banyak di sana, gandum, ya, plum, banyak buah yang nggak ada di sini, di sana, adanya di sana, ya, di sana, tin, zaitun, plum. Ya, apel itu yang besar-besar itu, terus buah kaktus, ya, kurma, kajula di sana semua, di sini nggak ada. Linuriyahu ay Muhammadan sallallahu, agar kami memperlihatkan kepada beliau, yakni kepada Muhammad sallallahu, min ayatinal izam, ya, dari tanda-tanda kebesaran kami, ayat-ayat yang agung, ya. Kama qala ta'ala laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh beliau SAW itu telah melihat ya ayat-ayat Allah yang kubro, ayat-ayat Allah yang agung ketika Isra Mi'raj itu. An-Najm ayat 18. Kisah Isra Mi'raj itu ada di mana? Ada di surat Al-Isra dan ada di surat An-Najm. Ya. Qalu innahu was-sami'ul basir, as-sami' li aqwali ibadi. Sungguhnya dia itu maha mendengar semua perkataan hambanya, mukminihim wa kafirihim, yang beriman maupun yang kafir, musaddiqihim wa mukadzibihim, yang percaya ataupun yang tidak percaya. Semuanya Allah dengar. Al-basir bihim, Allah maha melihat mereka semuanya. Faedahnya apa? Kalau Allah maha mendengar semua omongan mereka, maha melihat semua yang mereka lakukan, fayu'ti kullam minhum ma yastahiquhu fid dunya wal akhirah. Lalu Allah akan memberikan apa yang sesuai, yang layak bagi masing-masing mereka di dunia ataupun di akhirat. Ya, baik azab ataupun pahala. Baik azab ataupun pahala. Itu ancaman. Kalau kita dengar ayat sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, di penghujung-penghujung ayat itu tuh ancaman. Allah maha mendengar setiap ucapan kalian, maha melihat setiap perbuatan kalian, maha mengetahui setiap keadaan kalian. Lalu Allah mencatatnya, dan nanti Allah akan memberikan kembali catatan amal kalian dan memberi balasan kepada kalian. Wal mi'raju mif'al, intaha ucapan Ibnu Katsir. Wal mi'raju mif'al minal uruj, ay al-alatu lati yu'raju fiha atau ya'ruju fiha, al-alatu lati ya'ruju fiha ayas'adu wa huwa bimanzilatis sulam, lakin la yu'lam kaifa huwa, lakin la ya'lam kaifa huwa illallah. Mi'raj itu mif'al, wazan mif'al dari al-uruj, naik, alat yang dipakai untuk naik, alat yang dipakai untuk memanjat, naik, ya, seperti tangga. Seperti apa? Hanya Allah yang tahu.
tangga menuju ke Sidratul Muntaha itu seperti apa, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Wah, Nabi SAW itu ketika besoknya cerita Isra Mi'raj itu enggak cerita tangganya seperti apa. Kalau buruknya ceritakan. Ya, buruknya diceritakan. Ya. Lebih besar dari kuda biasa, lebih kecil dari kuda perang, ya, memiliki sayap, ya. Satu langkahnya itu mantahilai basoruhu. Satu langkahnya itu, ya, adalah titik terjauh yang dijangkau oleh pandangan matanya. Kuda bersayap. Tapi tangganya itu nggak diceritakan sama Nabi SAW. Ya. Sehingga nggak ada yang mengetahui tangga itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hukmuhu ka hukmi ghairi minal mughayyabat nu'min bihi wa la nashtaghil bi kaifiyatihi. Jadi itu perkara gaib, seperti perkara-perkara gaib yang lainnya hukumnya kita percayai, ya, dan kita nggak pusing-pusing memikirkan seperti apa tangga yang dipakai naik ke langit yang ketujuh ke Sidratul Muntaha. Waladhi alaihi a'immatun naql anal Isra kana marratan wahidatan bi Makkah ba'dal bi'tsah wa qabla al-hijrah bisanah wa qila bisanah wa syahrain, dzakarahu Abdul Bar. Yang menjadi pendapatnya para a'immatun naql, para ulama hadis, bahwa Isra Mi'raj itu, ya, sepanjang hidup beliau hanya satu kali. Yang Isra Mi'raj secara dalam keadaan sadar, roh dan jasad itu hanya satu kali terjadi di Makkah, ya, sesudah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan sebelum beliau hijrah, kurang lebih 1 tahun sebelum beliau hijrah, atau 1 tahun 2 bulan sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abdul Bar. Setelah, ya, setelah siapa, paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Khadijah wafat. Jadi kurang lebih umur 51 atau begitu. Ya, kurang lebih usia begitu. Beliau 50, 51, kurang lebih 51 tahun. Ya, itu Isra Mi'raj beliau. Itu perkara gaib. Ya, kita percaya aja. Ya, langsung percaya aja. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Bagaimana cerita tentang Isra Mi'raj itu, dan yang cerita yang apa namanya dihimpun dari teks-teks yang ada di dalam Quran dan hadis Nabi, kita baca di pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin insyaallah. Adzan dulu. Arsad adzan.